saya dari kelompok 24 dari shift 2 dengan NIM akhir 020. Jadi di sini saya ingin menjelaskan soal yang tugas mingguan shift 2. Jadi sebuah perusahaan jasa bernama Osik Konsulen memiliki 5 orang karyawan yang dapat melakukan berbagai tugas. Setiap karyawan dialokasikan untuk tugas-tugas tertentu A, B, C, dan D. Berikut ini adalah waktu yang diperlukan oleh setiap karyawan untuk menyelesaikan masing-masing tugas dalam per minggu. Karyawan dengan Nurul, Tiara, Ahmad, Adam, Nisa dengan pekerjaan per jam. Pekerjaan A, Nurul itu 12 jam, B 14 jam, C 10 jam, D 12 jam. Untuk karyawan Tiara, pekerjaan A 11 jam, B 15 jam, C 9 jam, D 13 jam. Ahmad dengan pekerjaan A itu 10 jam, B 12 jam, C 11 jam, D itu 14 jam. Adam dengan pekerjaan A 13 jam, B 12 jam, C 12 jam, D 14 jam. Nisa pekerjaan A 10 jam, B 11 jam, C 13 jam, dan D 11 jam. Temukan penugasan optimal tiap karyawan terhadap pekerjaan sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bisa minimal. Nah, jadi di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan yang di software Excel. Jadi di software Excel udah saya copy paste dari modul ini. Dari soalnya itu kan ada 14 jam, 12 jam, 14 jam, pokoknya ngikutin yang di soal ini. Terus habis itu tambahkan dummy job. Kenapa ditambahkan dummy job? Karena di sini pekerjaan kan ada 5, eh, sedangkan yang apa sih namanya? Karyawan ini ada 5 orang. Nah, di sini dapatkan dummy job. Kenapa? Karena dia adanya pekerjaan bayang-bayang. Nah, dummy job itu tuh termasuk merujuk kepada tugas ini pekerjaan ataupun eh, pekerjaan yang dialami yang dikerjakan oleh karyawan tersebut dan dibuat itu hanya untuk tujuan simulasi ataupun pengujian tanpa adanya nilai produksi yang sebenarnya. Jadi kayak bayang-bayang doang. Nah, terus habis itu di sini kita pertama-tama dari tabel 2 ini kita sum yang bagian kalau baris dulu, terus kita drag ke bawah. Nah, di sini kita jumlahkan juga yang kolom. Kalau yang di bawah itu adalah kolom, dan kalau misalkan yang di samping itu adalah jumlah dari barisnya. Kita drag juga. Nah, terus habis itu untuk waktu optimal kita pakai. Nah, selanjutnya untuk yang ini waktu itu pakai sum produk dari yang ini tabel pertama sama tabel kedua, jadi dummy-nya juga itu ikut 0. Lalu kemudian kita ke bar data, terus solver. Nah, terus habis itu kita masukkan yang ininya, masukkan yang ini nih adalah waktu optimal yang ini. Nah, terus habis itu ininya adalah minimal, terus by changing variable itu adalah variabel yang pengen kita ubah itu, kita tahu nilainya itu yang ini, yang di bar kedua. Terus habis itu di sini add constraint-nya itu adalah yang ini, yang kolom. Terus habis itu karena di sininya adalah sama dengan 1, jadi sama dengan pertidaksamanya ini diubah, di constraint-nya itu 1. Terus habis itu cell reference-nya kita pakai yang ini juga, yang baris. Terus habis itu di sini adalah sama dengan 1 juga, diubah juga. Terus habis itu oke. Nah, lalu di sini pakai yang simplex LP. Kenapa kita pakai simplex LP? Karena simplex LP di Excel ini nih digunakan untuk menyelesaikan masalah linear programming ataupun program linear yang tujuannya itu untuk mengoptimalkan ataupun memaksimalkan dari suatu fungsi objektif dengan yang mempertimbangkan batasan atau constraint tertentu. Jadi kita di sini benar pakai simplex LP terus solve. Nah, jadi di sini waktu optimal jumlahnya itu adalah 42 dengan Nurul itu mengerjakan dummy job satu dummy job, terus jumlahnya itu di sini adalah 1. Terus untuk jumlah pekerjaannya juga di sini adalah 1 semua.
Terus dan tidak ada yang double gitu. Terus Ahmad itu mengerjakan pekerjaan A dengan jumlahnya juga satu. Jadi dari keseluruhan karyawan sama pekerjaan itu tidak ada yang double. Dengan waktu optimal itu adalah 42 jam. Nah, lalu selanjutnya saya ingin mengerjakan ini software POM-QM. Jadi di sini itu ada modul, kita pilih yang assignment, terus new, terus kita di sini taruh namanya misalkan 323 modul. Nah, terus habis itu number of job-nya itu ada 5. Kenapa? Karena di sini job-nya 5. Di sini job-nya itu kan pekerjaannya. Nah, terus habis itu number of machine itu ada 4. Karena di sini number of job-nya itu merujuk pada ini Nurul, Tiara, Ahmad, Adam, Lisa, dan number of machine itu merujuk pada ini A, B, C, dan D, yaitu adalah pekerjaannya gitu. Nah, terus ini minimize, terus oke. Nah, habis itu kita copy paste aja dari Excel. Nah, kita copy paste semuanya. Oh ya, untuk di POM-QM kita nggak perlu pakai dummy lagi. Kenapa? Karena di POM-QM ini nih udah kayak apa sih, otomatis membaca gitu loh. Ada dummy atau enggaknya. Nah, terus habis itu kita klik solve. Nah, jadi di sini kita yang assignment list. Jadi di sini udah ketahuan kalau misalkan totalnya itu adalah 42 sama kayak yang di Excel tadi. Nah, lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan yang di MATLAB. Jadi pertama kita buka MATLAB, yang situs ini mathworks.com, terus kita klik MATLAB, terus kita tunggu, kita open MATLAB online online basic, kita tunggu lagi. Nah, lalu kita klik open, kita klik new, habis itu script. Nah, habis itu kita tulis sintaksnya. Nah, pertama sintaks. Nah, untuk selanjutnya kita klik sintaks CLC clear, itu adalah gunanya untuk membersihkan sintaks-sintaks dari sebelumnya. Nah, selanjutnya itu pakai sintaks masukkan nilai dalam bentuk matriks, tambahkan kolom dummy sebesar 0. Kan dummy-nya itu kan ada di bagian kolom tadi ya, kalau yang di Excel. Jadi kita di sini deskripsinya tambahkan kolom dummy sebesar 0 dengan A. Jadi kita yang ini itu dari sini 12 nih, 12, terus habis itu 14. Terus habis itu di sini ada 10, terus 12, di sini ada 11, 15, terus sini ada 9, terus di sini ada 13, 0 ini adalah daminya semua, terus di sini 10, 12, 11, 14, 0, 13, 12, 12, 14, 0, 10, 11, 13, 11, 10, 11, 13, 11, 0. Nah, ini untuk karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3, 4, 5, yaitu ada Nurul, ada Nurul, itu karyawan dianalogin sebagai karyawan 1, Tiara 2, Ahmad, Adam, dan Nisa. Terus kita pakai sintak di SP matriks yang diinput dalam kolom dummy sebesar 0. Nah, habis itu Nah, di sini kan kita pakai di SP ya. Nah, di SP itu untuk apa sih kalau di MATLAB? Jadi, sintaks di SP ini digunakan untuk menampilkan teks atau nilai variabel yang udah kita input sebelumnya ini di command window tanpa menampilkan nama variabel atau tambahan lainnya seperti tanda sama dengan gitu. Nah, ini nih digunakan juga untuk menampilkan hasil perhitungan atau pesan khusus dengan format yang dalam bentuk yang sederhana gitu. Terus habis itu kita blok, terus habis itu untuk ngerunnya kita pakai F9, kita klik aja. Nah, di sini udah kelihatan kalau misalkan matriksnya itu bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya oh ya kan kita
setelah ini pakai fungsi mankers gitu kan. Kita tulis di sini itu ada mankers mooncrash. Nah, kita ini klik yang paling pertama. Kita tunggu. Nah, kalau udah, kita kan tampilannya seperti ini. Kita klik mooncrash kan. Terus kita pilih yang ini Hungarian Algorithm for Linear Assignment Problems V2.3, kita klik, terus kita tunggu. Nah, terus habis itu kita download. Kalau udah open in MATLAB online, kita tunggu. Terus continue in this window. Nah, kalau sudah, tadi kan kita udah nulis sintaks-sintaksnya kan. Jadi itu eh, nggak bakal ada di sini. Terus habis itu kita pilih lagi new, terus script. Nah, di sini habis itu kita copy paste lagi sintaks-sintaksnya. Nah, jadi tadi kan kita udah sampai sini ya di SP itu sintaks di SP. Nah, kita coba running lagi aja. Jadi ini bentuk matriksnya seperti ini. Nah, terus ini gunakan mooncars untuk menyelesaikan masalah penugasan. Lalu habis sintaks ini kita ketik sintaks berikut. Gunakan fungsi mooncars untuk masalah penugasan, terus buat matriks solusi dari indeks yang ditemukan. Jadi kita running dari ini gunakan fungsi mooncars sampai F9. Nah, setelah itu kita masukkan sintaks berikut. Lalu kita running. Sehingga di sini matriksnya untuk menghitung nilai objektif dengan mengabaikan nilai dummy 0 itu di sini ada. Jadi hasilnya matriksnya akan sama-sama yang di Excel untuk yang pekerjaannya. Lalu dengan nilai itu adalah 42. Nilai jobnya, nilai dummy jobnya adalah 42 dengan nilai objektifnya. Nah, lalu untuk menyimpan ininya, MATLAB-nya, untuk menyimpannya itu ada save, terus save as. Kita namain aja di sini yang pengen kita nama yang pengen kita iniin tampilkan, yang kita simpan maksudnya. Modul 5 PO1. Nah, terus habis itu save aja. Terus di sini ada ini kita pilih yang tadi udah kita save itu apa. Yang ini kan yang kedua, kita klik kiri, lalu kita download. Dan udah kesimpan filenya di perangkat kita. Jadi kesimpulannya adalah, oh ya sebelum itu saya ingin menjelaskan ini sum ini sama fungsinya kayak yang di Excel itu. Jadi dalam konteks optimasi digunakan untuk menghitung seluruh total itu dari beberapa nilai ataupun variabel yang memenuhi kondisi tertentu. Terus ini adalah logical assignment. Itu adalah dengan pelibatan penugasan nilai berdasarkan kondisi logika. Nah, itu untuk linear programming ataupun optimasi dan digunakan itu biasanya untuk menentukan apakah salah satu variabel, sebuah variabel itu harus bernilai 0 ataupun 1. Jadi kita pakai sintaks yang logical assignment ini. Nah, untuk yang if time itu tuh mengambil elemen ke i ataupun ke sekian gitu. Nah, terus kalau misalkan yang size A2 itu mengembalikan jumlah kolom dalam matriks A, jadi matriks yang udah kita buat tadi, dengan fungsi size, dengan parameternya itu 2, memberikan dimensi kolom dalam matriks tersebut.
Nah, jadi kalau misalkan pernyataan logika yang ini, pernyataan yang if time I size dalam kurung A2, itu adalah pernyataan yang memeriksa apakah nilai dari time I keberapa, maksudnya I kesekian itu lebih kecil ataupun sama dengan dalam jumlah kolom kolom matriks yang udah kita bikin tadi, matriks A. Jika kondisi ini benar, maka eh, kode di dalam itu adalah if akan diproses gitu. Jadi di sini hasilnya sama 42. Jadi kesimpulannya adalah di sini dengan Nurul itu pekerjaan dummy job, dia akan mengerjakan dummy job. Tiara itu dengan pekerjaan C, Ahmad dengan pekerjaan A, Adam dengan pekerjaan B, Nisa dengan pekerjaan D, dan jumlah dari seluruh seluruh pekerjaan ini adalah satu, tidak ada yang double. Untuk jumlah karyawan juga dia tidak ada yang double untuk mengerjakan pekerjaannya. Terus habis itu jumlah waktu optimal seluruhnya adalah 42. Nah, untuk kesimpulan yang di POM-QM itu adalah Nurul cost dengan pekerjaan dengan cost itu adalah biayanya 12, untuk Tiara pekerjaan C biayanya 9, terus Ahmad dengan biayanya adalah 10 dan seterusnya hingga totalnya adalah 42 seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.